Mas, buat apa kamu beli buku bisnis seperti ini? Tanya Lexa menatap buku yang baru saja Eldrick beli di toko buku barusan. Saat ini mereka berdua sudah duduk santai di kursi besi panjang, menatap Deon yang sedang asik bermain di atas istana balon bersama pengunjung lain yang dirasa seumuran. Buat belajar, jawab Eldrick singkat tanpa menoleh ke arah Lexa. Matanya masih asik memandang anak imut berlompatan di depan area pandangnya. Lexa memilih memasukkan kembali buku bisnis ke dalam tas yang berisi beberapa buku khusus anak milik Deon. Dia meraih gelas boba dan menyeruputnya hingga mengeluarkan bunyi seluruh ketika air di dalamnya sudah mulai surut. Ya habis, cicitnya memandang gelas plastik yang sudah kering kerontang. Nih, Eldrick menyodorkan gelas yang sama kepada Lexa. Kenapa nggak diminum kamu aja? Lexa menatap gelas itu masih penuh. Sepertinya Eldrick hanya tuju satu kali. Aku nggak suka jajan beginian, jawab Eldrick, menyerahkan gelas boba ke tangan Lexa yang masih bergeming. Baiklah, Lexa dengan senang hati menerima minuman segar itu dan tidak segan-segan kembali menyeruputnya. Tidak peduli sedotan yang sudah terkontaminasi oleh bibir Eldrick yang pasti dia sangat haus setelah berkeliling mall mengikuti kaki lincah Deon. Memangnya kamu sukanya Zazanava? Tanya Lexa dengan mulut penuh dengan butiran boba. Kalau ngomong ditelan dulu isinya, kesedaknya hok lu. Ingin rasanya. Eldrick tertawa melihat cara bicara Lexa barusan. Dia membuang muka supaya raut wajahnya tidak terlihat. Mas sedang nunggu anaknya ya? Seorang ibu-ibu yang duduk di kursi sebelahnya mulai kepo. Dia juga tengah menunggu anaknya yang sedang bermain-main dengan Deon. Iya bu, jawab Eldrick sopan. Anaknya yang pakai baju bergambar Spiderman itu kan? Eldrick hanya membalas dengan anggukan. Mirip banget ya mas, siapapun pasti paham kalau dia itu anaknya mas ganteng ini. Eldrick hanya tersenyum canggung. Ibunya kemana mas? Ibu-ibu itu masih saja kepo. Ibunya ini di sebelah aku. Eldrick menunjuk ke arah Lexa yang tidak peduli dengan obrolan mereka. Ibu itu sedikit menggeser wajahnya memandang wanita yang ditunjuk mas ganteng karena Lexa tertutup tubuh kekar Eldrick. Oh, itu ibunya. Saya pikir dari tadi mas jalan sama baby sister, soalnya gak ada mirip-miripnya sama anak itu. Terus juga mata ibu itu memandang penuh selidik. Terus ibu gak usah komentar apa-apa lagi, sambal Eldrick dengan wajah mengeras sebelum ibu-ibu yang berbicara tanpa filter itu semakin berbicara tidak enak. Maaf mas, Eldrick tidak menghiraukan ibu-ibu yang duduknya bergeser menjauh. Dia melihat Lexa yang nampak biasa saja dengan wajah tersenyum melambaikan tangan ke arah Deon yang sedang melakukan hal yang sama. Dia menutupi rasa sakit setiap kali mendengar kalimat cacian untuk dirinya. Marah, menangis, untuk apa? Dia sendiri yang tetap bertahan dengan tampilannya yang seperti itu. Entah sampai kapan Lexa pun tidak tahu. Dia sudah nyaman dengan dirinya saat ini, saat sedang memandang mantan janda yang sudah menjadi istrinya itu. Tiba-tiba ada sepasang telapak tangan menutup kedua matanya dari belakang. Aroma vanilah menusuk hidung dua pengantin baru itu. Sayang, tebak aku siapa? Suara lembut itu menarik wajah Lexa untuk segera menoleh ke samping. Siapa dia? Apa dia kekasih Eldrick? Eldrick membawa mobilnya pergi, meninggalkan mall. Dia sesekali melirik ke samping. Dilihatnya Lexa sibuk memainkan benda pipi berwarna gold. Sebelumnya Deon yang lelah bermain meminta digendong. Baru saja beberapa meter dalam dekapan Eldrick, anak itu sudah terlelap. Beberapa kali Lexa akan memindahkan tubuh mungil berisi itu dalam dekapannya karena dia biasa menggendong Deon selama hidup hanya berdua saja. Namun Eldrick tetap kekeh menggendong Deon hingga mobil yang letak parkirannya lumayan jauh dari pintu keluar mall, kemudian membaringkan tubuh mungil itu di jok belakang sendiri. Lex, panggil Eldrick. Jawab Lexa singkat. Kamu marah ya, gara-gara cewek itu tiba-tiba mengganggu
rencana makan malam kita. Eldrick menatap sekilas Lexa dan kembali memandang jalan dengan kemudi tetap dalam genggamannya. Enggak, ngapain marah? Dengan jawaban santai, Lexa meletakkan ponselnya ke dalam tas dan memandang Eldrick. Kenapa enggak marah? Kan aku suami kamu. Kamu ingin aku cemburu? Yang benar aja mas, kita bertemu baru 2 minggu. Ya bukan aku minta kamu cemburu. Eldrick tergagap mengusap tengkuknya. Asal bukan di hadapan Deon, aku gak akan marah. Lexa menoleh ke belakang, memastikan anaknya benar-benar tertidur lelap, supaya tidak mendengar pembicaraannya dengan Eldrick. Setidaknya kita adalah ayah dan ibunya Deon. Bersikaplah seperti itu di depannya. Jika tidak ada Deon, aku tidak akan mengusir wanita itu tadi. Jawaban Lexa membuat Eldrick kesulitan mencari kata-kata yang tepat untuk menimpali ucapan istrinya. Tadi saat tiba-tiba ada seorang wanita yang tidak lain adalah salah satu pelanggan setia The Bloods, lebih tepatnya bekas jamahan tangan nama Eldrick. Lexa benar-benar menempatkan dirinya sebagai istri Eldrick dalam percakapan ketiganya. Lexa maupun Eldrick memang tidak mengucapkan kata istri atau menikah, namun Lexa benar-benar mengusir wanita itu karena dianggap mengganggu kencan mereka berdua. Sebenarnya ada yang ingin aku bicarakan mengenai hubungan kita. Eldrick akhirnya memberanikan diri memulai topik yang selama ini ingin dia buka. Kenapa mobilnya berhenti? Pandangan Lexa mengedar keluar kaca. Mobilnya berhenti di tepi jalan, tepat di depan beberapa pedagang makanan. Kita belum makan malam, jawab Eldrick melepas sabuk pengamannya. Tetapi Deon, Lexa menunjuk keberadaan Deon yang benar-benar sudah ada di alam mimpi. Pesan apa yang kamu suka, kita makan di dalam mobil. Kali ini Eldrick memposisikan duduknya di hadapan Lexa. Wanita itu tersenyum lalu memesan 2 porsi nasi goreng melalui jendela mobil. Karena jarak mobil dengan pedagang sangatlah dekat, kini Lexa kembali menatap Eldrick yang sudah siap mengatakan sesuatu. Sebenarnya apa yang kamu inginkan dalam pernikahan kita? Seperti yang kita ketahui, kalau aku bukanlah pria yang kamu cintai yang waktu itu akan kamu nikahi, tanya Eldrick tanpa membuang pandangannya dari Lexa yang kini menunduk. Andrew, aku pun tidak mencintainya, jawab Lexa yang kemudian menatap wajah Eldrick. Entah kenapa dia memaksaku untuk menikah, dan entah kenapa pula dia sendiri yang menghancurkannya, seolah dia sengaja membuatku hancur. Lexa masih sulit menerima kejadian itu. Matanya mulai berembun, membuang tatapannya ke arah kaca depan. Mungkin dengan itu Tuhan menghadirkanku sebagai pria yang tidak akan membuatmu hancur dan terluka. Blus, wajah Lexa memerah, hatinya menghangat. Dia menatap Eldrick mencari celah apakah ada kebohongan di dalamnya. Baru kali ini dia benar-benar memandang wajah suaminya dengan dalam. Matanya menyelusuri setiap lekukan wajah Eldrick yang memiliki kulit putih bersih. Berbeda dengannya, dilihatnya kedua bola mata suaminya yang menenangkan. Ada aroma sihir yang membuat Lexa enggan menyudahi tatapannya. Sepertinya pesona seorang Eldrick Winandra berada di kedua bola matanya. Lexa menurunkan pandangannya ke bibir yang nampak sedikit tersenyum. Jantungnya berdegup kencang saat melihat objek pandangannya mendekat perlahan, mendekat dan semakin dekat, membuatnya otomatis menutup tirai matanya. Lexa menutup mata ketika Eldrick mendekatkan wajahnya perlahan. Aroma budi dari tubuh suaminya semakin terasa, bahkan bahunya dapat merasakan tubuh Eldrick yang menempel. Apa dia akan memelukku atau menciumku? 1 detik, 2 detik, 3 detik. Terima kasih ya mas, terdengar suara Eldrick di sebelah telinganya. Lexa membuka satu mata, menyadari tidak terjadi sesuatu yang diinginkan. Justru terlihat 2 piring nasi goreng kini sudah ada di hadapannya. Dia membuka kedua matanya penuh, bahkan salah tingkah sampai piring yang diserahkan Eldrick hampir saja jatuh. Eldrick menahan bibirnya untuk tidak cekikikan. Dia paham kondisi barusan. Lega rasanya akhirnya sang istri dapat terkena racun sihir dari pesonanya. Sebenarnya jika memang penjual nasi goreng
tidak tiba-tiba muncul. Mungkin apa yang ada di pikiran Lexa benar terjadi. Hati pria itu kini merasa melambung seperti tengah memenangkan sebuah perlombaan yang diikuti oleh dirinya sendiri. Lexa mengunyah makanannya sembari menatap keluar. Dia tidak berani lagi-lagi menatap mata Eldred. Bodohnya aku, dia kan homo. Mana mungkin berniat menciumku, apalagi memelukku. Hatinya terus merutuki dirinya sendiri. Selesai makan dan melakukan pembayaran, Eldred kembali melajukan mobilnya. Dia melirik ke arah Lexa yang nampak bersandar memejamkan matanya. Senyuman miring terbit di bibirnya, menyadari kalau mata Lexa terus bergerak. Pertanda wanita itu hanya pura-pura tidur. Yakin gak mau melanjutkan obrolan kita? Tanya Eldred yang sesekali melihat Lexa, kemudian fokus pada jalanan malam yang masih ramai. Kamu belum jawab loh, apa yang kamu inginkan dalam pernikahan kita? Jangan sampai kita hidup dalam satu atap, menghirup udara yang sama, namun rasanya seperti orang asing yang hanya berpapasan di pintu kamar atau meja makan. Ucapan Eldred harda benarnya. Lexa membuka matanya dan berpura-pura mengulat serta menguap supaya lebih terlihat nyata kalau dia tadi berakting tidur karena menghindari tatapan Eldred yang berhasil membuatnya malu. Gimana? Eldred kembali memaksa Lexa membuka mulutnya. Aku hanya ingin ada seseorang yang menggantikan posisi ayahku. Meski bukan di hati, setidaknya dia dapat melindungiku. Tapi yang pasti aku butuh seorang ayah untuk anakku. Saat di sekolah aku tidak ingin dia menjadi bahan ejekan karena tidak memiliki ayah. Walau tidak ada rasa, setidaknya anakku statusnya masih memiliki ibu dan ayah. Terlalu klise memang, tetapi nyatanya yang membutuhkan seorang ayah adalah Deon, bukan aku, ungkap Lexa. Dia menoleh ke belakang, menatap anaknya yang seringkali mengeluh dan bertanya soal ayah. Teman-teman memiliki ayah, kenapa aku tidak? Seperti itulah rengekan Deon setiap kali pulang bermain bersama teman-temannya. Ya, aku akan berusaha bersikap baik menjadi seorang ayah. Maafkan aku tidak memaksamu menerima anak yang bukan darah dagingmu, tetapi status saja aku rasa sudah cukup, ucap Lexa menatap Eldred yang nampak biasa saja setelah dirinya mengungkap keinginannya. Tidak masalah. Kamu tidak ingin tahu alasan aku menikahimu? Tanya Eldred sekilas, memandang Lexa yang segera membuang pandangannya karena tidak ingin bertatapan kembali dengan suaminya. Tidak, jawab Lexa singkat, karena dia sudah tahu alasan Eldred menikahinya, karena ingin menyembunyikan statusnya yang penyuka sesama jenis. Kenapa? Itu urusanmu. Apapun keuntungan yang kamu dapat, tetap kamu yang menikmatinya, bukan aku. Asal kita sama-sama menjadikan rumah ini nyaman, tidak seperti neraka pastinya. Lexa memberi seulas senyum di akhir kalimatnya yang menular ke Eldred. Oh iya, minggu depan aku akan mengurus mutasi untuk pindah kuliah di universitas kota ini. Lexa memang pernah mengatakan sebelumnya kalau dirinya akan pindah kuliah di sini. Iya, lakukanlah apa yang biasa kamu lakukan. Terima kasih untuk kamu karena tidak berperan menjadi suami dadakan yang jahatnya nauzubillah seperti di sinetron-sinetron. Lexa cekikikan sendiri membuat Eldred menggeleng-gelengkan kepalanya dengan pandangan tetap ke jalan. Eldred memikirkan mobilnya di depan halaman rumah, sebuah pemandangan langka yang dilihat Bibi Ratih melihat tuan mudanya menggendong tuan kecil masuk ke dalam, disusul dengan Lexa yang terlihat berseri, pertanda jalan-jalan mereka berjalan dengan baik.
Bibi bantu non. Segera Bibi Ratih mengambil alih beberapa tas belanjaan dari tangan Leksa. Terima kasih, Bi, ujarnya tersenyum. Setelah Bibi Ratih meletakkan beberapa belanjaannya di kamar Eldrik, Leksa memilih membersihkan tubuhnya yang lengket dan mengganti pakaiannya. Baru saja dia keluar dari kamar mandi disambut dengan tawa Eldrik setelah melihatnya menggunakan piyama berwarna hijau keropi. Kenapa ketawa? Tanya Leksa sinis. Eldrik menunjuk ke arah kotak besar di atas sofa kamarnya. Mata Leksa membelalak melihat motif dan warna bajunya sama dengan kertas kado yang melekat di kotak tersebut. Buka sana, itu kado dari langit dan elang buat pernikahan kita. Leksa dengan mulut mengerucut mendekati sofa yang terletak di seberang pintu kamar mandi. Kira-kira apa ya, Mas? Tanya Leksa sembari menyobek kertas kado dengan tidak sabaran. Kamu maunya apa? Kini Eldrik sudah duduk di depan Leksa, turun memandang tangan istrinya yang sedang unboxing kado dari sahabat sablengnya. Dia berdoa semoga isinya tidak sesableng pemberinya. Aku maunya gaun cantik atau tas atau sepatu gitu, jawabnya dengan berbinar, berusaha membuka tutup box yang ditempeli isolasi cukup banyak. Ceng-ceng, apa ini, Mas? Leksa meraih satu kain berwarna merah cerah dan membentangkan di udara. Ekspresi binarnya berubah menjadi masam melihat hadiah itu, berupa beberapa model lingerie. Dasar berdebah, umpat Eldrik. Setelah kembali meneliti isi kado, ternyata bukan hanya lingerie, ada juga minyak esensial serta obat serta jamu-jamuan. Kemungkinan itu jamu kuat untuk pria. Ih, teman-teman kamu mesum banget sih, Mas, ucap Leksa kesal, meletakkan kembali lingerie ke dalam box dengan kasar. Buang aja, dasar teman tidak berakhlak. Tapi sayang kalau dibuang, pakaian ini kan mahal banget. Leksa kembali meraih 5 buah lingerie, menunjukkannya kepada Eldrik. Maksudmu, kamu mau memakainya? Eldrik nampak cemas jika memang benar wanita di depannya memakai barang kekurangan bahan itu. Sudah pasti pertahanannya akan runtuh. Enggak, mau aku jual buat nambahin biaya pendaftaran kuliahku. Eldrik kembali dapat bernafas normal. Tetapi aku mau mencoba dulu, lanjut Leksa, dan segera berlari ke kamar mandi membawa salah satu lingerie berwarna maron. Eldrik masih mematung melihat punggung kecil Leksa hingga hilang di balik pintu. Mendadak dia terserang keringat dingin. Eldrik uring-uringan. Dia bolak-balik di depan pintu kamar mandi. Kemudian dia menuju pintu kamarnya. Entah mengapa refleks instingnya untuk mengunci rapat kamar itu. Terdengar suara kenop pintu kamar mandi terbuka. Tubuh Eldrik yang masih menghadap pintu kamar seakan membeku. Keadaan ini tidak baik untuk kesehatan jantungnya, bukan karena grogi atau apa. Melihat tubuh wanita dan bukan hal yang baru untuk Eldrik. Namun yang dia takuti adalah nasib Johnny yang harus menahan diri dari apa yang akan dia lihat di belakangnya. Mas, panggilan itu di telinga Eldrik saat ini terdengar seperti panggilan malaikat pencabut nyawa.